Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang bagaimana kita mesti peduli atas apa yang dialami oleh saudara. Wabil khusus kita sudah melihat apa sikap kita ketika mendengar apa yang dialami oleh saudara kita di Palestina. Kita sampai pada kesimpulan bahwa semua kejadian yang ada di Palestina itu bukan di luar kontrol Allah. Allah tahu, Allah lihat. Allah tidak alfa. Jangankan peristiwa yang besar seperti itu. Satu daun jatuh di hujan lebat, di hutan lebat, di malam yang gelap gulita, Allah tahu. Apalagi kejadian dahsyat. Tapi kenapa Allah tidak bertindak? Siapa bilang? Tetapi kenapa Allah belum bantu? Ada hikmahnya. Dan kita bahas kemarin bisa jadi pertama, Allah ingin memberi waktu lebih panjang, lebih lama, kesempatan lebih banyak untuk orang-orang Palestina, orang-orang Gaza mendapatkan karunia mati syahid. Jadi dalam kacamata iman, meninggal di medan perang itu bukan musibah. Itu anugerah. Mati ditembak oleh musuh itu karunia. Nanti kita bahas pada bab sebentar lagi tentang mati syahid. Jadi dalam konteks ini 10.000 yang meninggal itu tidak mati sia-sia. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran mereka tidak mati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan engkau mengira bahwa orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un. Karena sebenarnya mereka itu hidup. Inda rabbihim, di sisi Allah. Yurzaqun, sedang menerima dan menikmati rezeki. Di mereka yang sudah gugur itu sekarang sedang bersama Allah menikmati rezeki dari Allah. Ini Al-Quran ya. Surat Ali Imran 168. Farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka sedang gembira, sedang bahagia atas apa yang Allah berikan pada mereka. Karunia-karunia yang Allah berikan untuk mereka. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Dan mereka ingin memberi kabar gembira. Di orang yang mati syahid itu kalau diizinkan hidup dan kembali ke dunia sebentar untuk ngasih tahu sama keluarganya, sama teman-temannya, ayo rame-rame, ayo gembira dengan apa yang sudah mereka peroleh. Kepada yang belum meninggal, ayo, yang belum menikmati mati syahid, ayo, ingin. Nanti kita dalam hal juga katakan mereka ingin kembali ke dunia agar bisa mengkabarkan semua yang mereka dapatkan. Tapi kita tidak pernah bertemu, tidak pernah melihat. Tapi Al-Quran menceritakan. Berarti iman kita yang ditanya. Percayakah kita bahwa mereka sedang senang dalam keadaan hidup, sedang gembira, menerima rezeki, dan mereka ingin kembali ngasih tahu kita semuanya itu. Tapi mereka enggak pernah sampai. Tapi Allah kan sudah kasih tahu. Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak perlu takut, enggak perlu sedih, enggak perlu kalian risau, kami sedang senang. Justru mereka yang sebenarnya sedih. Kenapa kita masih di sini? Kenapa keluarga mereka belum menikmati apa yang mereka nikmati? Yastabshiruna bi ni'matin minallah wa fadlin.
Mereka ingin memberi kabar gembira dengan nikmat yang Allah berikan pada mereka, karunia yang mereka terima. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Dan mereka juga ingin memberi kabar gembira bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala untuk orang yang beriman. Jadi kita ambil fokus pada sini. Jadi kalau di sisi yang meninggal mereka syahid. Di sisi kita yang hidup, kalau keluarga mereka mendapatkan karunia pahala sabar. Di sisi kita yang jauh dari mereka, kita diuji untuk apakah kita peduli, dan kita ditantang apakah kita ingin mendapatkan pahala jihad tanpa berjihad. Jadi kita nggak ikut jihad, tapi dapat pahala. Bisa. Nabi katakan dalam sebuah hadisnya, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang membekali, membantu perbekalan, apakah makan, apakah minuman, apakah persenjataan orang-orang yang berperang di jalan Allah, maka yang membantu itu juga dapat pahala jihad. Allah ingin lihat siapa yang ingin dapat pahala ini, atau siapa yang dia sedih-sedih mendoakan tapi di sekitar itu tidak ikut berjuang dengan harta. Kalau di Gaza mereka berjuang mengorbankan nyawa, mestinya kita berjuang mengorbankan harta. Karena jihad itu memang dua. Jahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Berjihad dan Allah dengan jiwa dan harta. Kalau di Gaza mereka sudah korbankan jiwa mereka. Mereka korbankan keluarga mereka. Kita hanya harta. Kalau kita lewatkan kesempatan ini, sampai suatu masa nanti Allah turun tangan. Artinya kalau Allah turun tangan, mudah bagi Allah membolak-balikkan semua yang ada di Israel. Enggak perlu turun tangan kita. Allah tiup saja angin, Allah turunkan saja hujan, selesai. Tapi Allah tidak lakukan itu. Kenapa? Allah ingin memberi kesempatan lebih lama. Nah, terkait yang mati syahid. Jadi apa itu mati syahid? Mati syahid itu secara umum mati membela agama Allah, mati di medan perang, itu secara umum. Nanti kita akan lihat ternyata ada mati syahid selain dari itu. Kita ambil yang pertama dulu. Nah, apa itu mati syahid? Mati syahid itu orang yang meninggal oleh pedang musuh ketika berperang membela agama Allah, menegakkan agama Allah, dan dia mati oleh musuh. Dan untuk kategori ini ulama membagi kepada dua. Pertama namanya syahid dunia akhirat. Apa itu syahid dunia akhirat? Dia terbunuh di medan perang, maka dia diperlakukan sebagai syuhada. Apa itu? Syuhada itu tidak dimandikan, tidak dikafani kecuali dengan pakaian yang melekat di badan, dan tidak disolatkan. Tidak ada solat jenazah untuk yang mati syahid. Maka tidak ada solat jenazah untuk Gaza, tapi ada solat jenazah untuk yang korban bencana alam, atau masih ada. Kita pernah solat jenazah untuk korban bencana, solat gaib. Tapi untuk yang mati syahid, enggak ada. Tidak disolatkan, tidak dimandikan, dan dikafani dengan pakaian yang melekat di badan, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Kenapa dia tidak disolatkan? Karena solat itu, tujuan kita mensolatkan jenazah adalah berdoa agar Allah ampuni jenazah ini. Maka doa dalam solat jenazah itu, Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan memang ada hadis dari Rasulullah SAW, siapa yang jenazahnya disolatkan oleh 40 orang, selama dalam 40 itu tidak ada yang melakukan perbuatan syirik, dosa yang disolatkan itu diampuni. Nah, maka berbahagialah orang jika jenazahnya disolatkan oleh ratusan orang atau oleh ribuan orang. Ketika Ustadz Firman, ya, itu salah satu pendiri Al-Salah, kita berenam mendirikan dari awal
Saya termasuk yang paling kehilangan. Dia juga tetangga, kantornya berdekatan, dan saya termasuk dekat dengan beliau. Kematian beliau atau kepergian beliau memang di luar dugaan. Kita yakin semua kita akan mati, tapi secepat itu kita nggak pernah menyangka. Kita setelah kehilangan Ustaz Yasin 6 bulan yang lampau atau lebih kurang, sekarang kembali tinggal oleh Ustaz Firman. Ada kehilangan, ada yang kosong, ada yang ini. Kita kadang-kadang rada-rada agak gamang karena kita dari awal sudah 20 tahun bersama. Tapi di sisi lain, Bapak Ibu, kita cukup bahagia juga. Apa bahagia? Pertama, Ustaz Firman itu ketika beliau meninggal, hampir semua teman-teman yang menelpon saya mengatakan, Ustaz, dia orang baik, Ustaz, dia lembut, dia suka nolong saya, dia ramah, dia ini. Dia pemurah, suka menolong, dia ngayomi. Karena beliau itu, Ustaz Firman itu mendirikan banyak yayasan. Di Jakarta itu ada Mahat Al-Falah, beliau pendirinya. SDIT Fatah Hidayah, beliau juga pendirinya. Ada organisasi dakwah Al-Khaybar, beliau pendirinya. Ada organisasi pemuda dakwah juga Al-Hijrah, beliau pendirinya. Al-Risalah, beliau pendirinya. Yang di pesisir Rodotur Risalah, beliau juga pendirinya. Di Pasaman kampung beliau, dia juga punya SDIT, beliau pendirinya. Di sudah banyak jasa-jasa beliau tinggalkan. Dan semua testimoni tentang beliau selalu positif. Ramah, lembut, penyapa, penolong dan segala macam. Dan Nabi dalam hadis Anas bin Malik mengatakan bahwa haza asnaitum alaihi khaira wajabat, kata Nabi, wajib untuknya surga. Jadi kalau ada kita meninggal lalu apa kata dia orang baik, dia orang ramah, dia taat, dia penyantun, dia penyabar, apa kata Rasulullah, berdasarkan perkataan-perkataan seperti itu wajabat lahul jannah. Antum syuhada Allahi kalian adalah saksi-saksi di muka bumi. Boleh kita bayangkan Bapak Ibu, kalau kita meninggal kira-kira apa testimoni orang tentang kita. Semoga yang baik-baik juga. Ustaz Firman itu satu. Yang kedua yang tidak kalah mengharukan adalah beliau disolatkan, kalau dugaan saya tidak kurang dari 2.000 orang. Kenapa santri kita saja 1.800? Ustadz kita tidak kurang dari 500. Belum lagi tamu-tamu yang datang. Para ustadz banyak yang datang. Alhasil penuh masjid putra, masjid besar itu penuh. Penuh pula aula putri. Kalau 40 saja dosanya diampuni, ini sekitar 2.000 lebih. Dengan dua kisi-kisi seperti itu, saya yakinnya berdasarkan hadis Rasulullah, insya Allah beliau ahlu surga. Tinggal sekarang yang jadi persoalan kita ini yang masih hidup nih. Karena kita belum benar-benar aman sebelum kita meninggal. Di pahlawan itu tidak ada yang hidup. Pahlawan itu kalau sudah meninggal baru ketahuan. Karena masih ada peluang orang berkhianat sebelum meninggalnya. Masih ada peluang orang sesat sebelum meninggalnya. Disinilah berdoa pada Allah, ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau sesatkan kami setelah kami dapat hidayah. Jangan kami tergelincir setelah kami dapat petunjuk. Itu minta tiap sebentar. Kalau dizikir pagi sore, itu dibaca pagi, dibaca sore. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum sampai selesai. Kenapa? Karena memang kita belum benar-benar aman Bapak Ibu sebelum kita meninggal. Ustaz Firman menurut asumsi dan keyakinan saya sudah aman. Tinggal kita yang belum. Jadi begitu kematian yang terjadi pada orang saleh. Nah, kalau untuk mati syahid ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau mati syahid di medan perang itu dia meninggal, terbunuh, dan dia tidak dimandikan, tidak disolatkan, karena sudah diampuni dosanya. Maka dikatakan dalam hadis, yughfaru lahu fi awwali duf'atin min damihi. Tetesan darah pertama saja dosanya sudah diampuni. Tidak lama ya, baru tetesan darah pertama dia terbunuh, darah pertama yang muncul dari tubuhnya akibat tembakan atau akibat sabetan pedang,
maka di saat itu juga dosanya sudah diampuni. Itu orang mati syahid. Kalau syahid akhirat begitu. Nah, di akhirat nanti, kita bacakan lengkap ya. Dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih, "Lisyahidi 'inda Allahi sittu khisal." Untuk orang yang syahid di jalan Allah itu ada enam yang akan ia terima dari Allah, keistimewaan. Pertama, yughfaru lahu fi awwali duf'atin min damihi, diampuni dosanya sejak tetesan pertama darahnya keluar. Yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah, di orang yang meninggal di padang perang itu diperlihatkan tempatnya di surga. Nah, itulah rahasia kenapa kita lihat dalam foto-foto syuhada Palestina itu rata-rata tersenyum, nampak giginya, nampak ceria wajahnya. Kenapa? Melihat surga yang dijanjikan ini, tenang, surga untukmu. Melihat surga yang dijanjikan untuknya, dia gembira, dan kegembiraannya kelihatan. Wa yujaru min azabil qabr, dia dijaga dari azab kubur. Ini luar biasa ini. Jadi selama di kubur dia nggak merasakan apa-apa. Bahkan nanti kita lihat dia justru sudah dimasukkan sejak awal ke dalam surga. Kita baca dulu. Wa ya'manu minal faza'il akbar, dia aman dari huru-hara pada mahsyar. Padang mahsyar itu dinamakan al-faza' al-akbar, kengerian yang dahsyat. Dikumpulkan semua kengerian yang ada di dunia, belum apa-apa dibanding ngerinya padang mahsyar. Orang yang mati syahid aman, tidak merasakan ketakutan dan kengerian. Yuhalla hullatal iman, atau dalam hadis lain, yudha ala ra'si tajul waqar al-yaqutiyah, minha khairun minad dunya wa ma fiha, diberikan mahkota di surga, mahkota yang jauh lebih mahal dan berharga dari dunia dan isinya. Dampak ya. Yang kelima, yuzawwaju minal hur al-ain, dia dinikahkan dengan al-hur al-ain, bidadari. Tidak satu, tidak dua. Bahkan dalam hadis Tirmidzi dijelaskan jumlahnya. Wa yuzawwaju isnataini wa sab'ina zawjah minal hur al-ain, dinikahkan dengan 72 bidadari. Jadi terus ada yang bertanya, kok sebanyak itu gimana? Nanti Nabi akan menjelaskan dalam hadis lain. Laki-laki penduduk surga itu kekuatannya adalah kekuatan 100 orang laki-laki. Tidak masalah kalau pun dia diberi 72 bidadari. Lalu nanti akan ada pertanyaan lanjutan, tuh tidak cemburu istrinya sebanyak itu bidadari? Bapak Ibu yang Allah muliakan, di antara nikmat surga adalah dicabut kecemburuan, dicabut iri, dicabut dengki. Yo yang dicemburukan. Yo orang cemburu itu biasa aja mah. Kenapa dia nggak mau suaminya menikah lagi? Khawatir jatah berkurang. Khawatir harta bagi. Khawatir kasih sayang tak bagi. Kan itu. Di surga ayah dikhawatirkan. Sadonya ado. Nggak habis-habis. Di baraban. Allah kapal nggak habis-habis. Itu ada yang dikhawatirkan. Orang bercakap itu kan dia khawatir kurang. Mempecahkan air sawah, dia air terbatas. Mempecahkan air pam karena air terbatas. Tapi tidak ada orang mempecahkan air laut. Ambillah orang puai. Ambillah sapuai-puainya. Berapa MB ke 10 MB, ambillah. Air tak habis-habis lah. Di surga begitu. Di surga itu tidak ada yang apa yang mau dikhawatirkan. Makan, minum sepuas-puasnya. Tidak habis-habis. Semuanya tersedia. Tidak ada cemburu lagi. Tapi ada istana untuk istri pertama, ada pula istana untuk bidadari. Terus itu angin kecamean. Di dunia kan kecamean kan itu. Dan memang kejadian kadang-kadang begitu. Dia tidak punya kemampuan,
lalu dia poligami. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketidakadilan dan penelantaran. Tapi kalau di surga enggak ada. Di kalaupun 72 aja bercamehkan. Oh, masalah nafkah batin. Kekuatan laki-laki 100. Bidadari 72 ya. Masih surplus 23 tu. 27. Masih surplus. Makan minum semua tersedia, bahkan nak masak-masak. Ia nak masak-masak, yang diminta langsung dihantarkan. Wa yatufuna 'alaihim wildanun mukhalladun. Nanti di surga itu mondar-mandir pelayan-pelayan menyiapkan semua kebutuhan penduduk surga. Jadi pendapat ambo, orang bercakap di dunia tidak setuju poligami dia kerana memang sumbernya terbatas. Dia kalau menanggung rasanya pendapatan jadi persoalan. Tapi kalau lebih lebih dia melimpah dah. Istana cik seorang, toko cik seorang, auto cik seorang. Kalau cik seorang tak masalah lah mana. Ini cik bersama lebih urgent dia masalah. Ini yang luar biasa. Wa yashfa' fi 70 insanan min aqaribi. Satu orang syuhada diberi wewenang untuk memberi syafaat 70 keluarganya. Maka kita lihat di Palestina itu Bapak Ibu, ketika bapaknya meninggal, anak-anaknya enggak nangis dan sedih biasa, itu alamiah itu. Tapi tidak sudah berlarut. Kenapa? Karena mereka bercampur antara sedih dan gembira. Karena satu orang syuhada di kalangan mereka berarti 70 keluarga mereka aman, dapat syafaat. Tinggal mereka menjaga satu saja lagi, menjaga KKM. Syarat minimal sembahyang, puasa, dan wajib-wajib itu sepentingan. Tapi 70 keluarganya ada yang tidak sembahyang, tidak puasa segala, tidak semacam tidak. Tentu tak. Tentu syarat dan ketentuan berlaku. 70. Jadi mereka gembira kalau ada anaknya yang syahid. Lihatlah video-video. Mereka meninggal hampir 10.000, tapi mereka tetap tegar, mereka tetap semangat, mereka tetap optimis. Israel cuma meninggal sekian orang, tapi mereka ketakutan. Sekarang aura ketakutan itu ada di Tel Aviv semua. Ketakutan kenapa? Mendengar serenia saja berlari tambah ambul. Ada yang ke tong sampah, ada yang ke WC berlari, ada yang ke Jabatan Sarawak. Kenapa? Mereka takut mati. Tapi orang yang beriman justru mendambakan mati syahid. Apa kemalawannya tu? Di mana-manalah kebanyaknya tentara Israel lengkap senjatanya, melawan orang yang tidak takut mati itu payah. Semua cakap yang anak naik ketek SD, ni menangis juga, tapi ni melawan juga. Itu pandainya. Buat tenjunya labahnya, takaknya dia, ni melawan tu. Sambil menangis ni melawan juga. Acak berhenti ni. Sebab makin lama kita menenjuinya makin banyak orang mencari. Dia acak berhenti melawan tu. Itulah kira-kira Hamas ko ni mana say. Tapi melawan tarik. Ayo pandai Israel ini. Okey. Nah, kalau syahid dunia itu, apa itu syahid dunia? Orang-orang yang meninggal tadi itu namanya syahid dunia akhirat. Kalau syahid dunia itu orang meninggal di medan perang melawan musuh, mati juga oleh musuh, tapi ternyata niatnya bukan menegakkan agama Allah. Ketika perang Uhud itu ada yang mati di medan perang, setelah membunuh sekian musuh, dia juga akhirnya dibunuh. Akhirnya sahabat syahid insyaAllah. Apa kata Nabi? Tidak, saya diberi berita oleh malaikat dia adalah penduduk neraka. Di ayat yang terjadi rupanya sebenarnya itu termasuk yang pulang kan. Ketika perang Badar itu kan ada 300 yang balik ke rumah. Karena awalnya berangkat 1,000, tengah jalan berbalik 300 orang munafik tu. Tiba di rumah dia cemek ni bininya. Mana kuat kau ni? Perang pergi parang abang ke rumah. Angek nya cemek di rumah berangkat ni, bawa parang berangkat ni. Tapi motivasinya apa? Menunjukkan ke bininya nyebaga. Bukan membela agama Allah. Kalau ditanya tiket-tiketnya nak ingin parang tu. Tapi kena cemek kan tak tahan. Apa parang kena takut kena cemek tu berarti motifnya bukan
menegakkan agama Allah. Dia mati juga di medan perang. Hukumnya sama. Apa itu? Tidak disolatkan, tidak dimandikan, tetap dikuburkan. Tapi karena niatnya salah, nanti di akhirat dia tidak mendapat yang 6 tadi. Apa? Karena niatnya bukan karena Allah. Jadi yang 6 tadi itu untuk syahid dunia akhirat. Nantinya dapat syahid dunia, mati secara zahir di medan perang, tapi niatnya bukan untuk menegakkan agama Allah. Maka kalau niat Allah yang tahu, maka yang zahir dia mati melawan musuh, maka dia dikuburkan, tidak disolatkan, tidak dimandikan, dan dikuburkan dengan pakaian yang berdarah. Tapi dia tidak dapat pahala syuhada karena niatnya salah. Ada namanya syahid akhirat. Kalau syahid akhirat itu Bapak Ibu Allah muliakan, ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apakah itu mati syahid? Kompak sahabat menjawab, ya Rasulullah, orang yang mati syahid itu mati di medan perang. Lalu apa kata Rasulullah? Kalau cuma itu mati syahid, berarti sedikit sekali syuhada di kalangan umatku. Maka keluarlah hadis sahih, hadis Bukhari dari Muslim. Bukan cuma itu mati syahid. Man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Orang yang meninggal di jalan Allah berperang, dia syahid. Itu jelas tuh. Man mata fit ta'un. Kata Nabi tidak hanya itu. Orang yang mati karena penyakit ta'un. Ta'un itu wabah, penyakit menular. Dia juga syahid. Wa man mata fil batan fahuwa syahid. Orang yang mati akibat penyakit perut. Apakah penyakit mah atau penyakit al itu? Level maksudnya. Pokok ada yang dalam perut jantung semacam syahid. Al-ghariqu fahuwa syahid. Orang yang mati terbenam syahid. Tapi syahid itu Bapak Ibu, itu namanya syahid akhirat. Di dunia dia tetap diperlakukan seperti orang muslim biasa, dimandikan, dikafani, disolatkan. Karena di dunia dia tidak terhitung mati syahid. Tapi di akhirat dia mendapatkan pahala syahid. Dalam hadis lain juga dikatakan asyuhada'u sab'un. Ada 7 mati syahid selain dari mati di jalan Allah. Pertama al-mat'un, orang mati kena penyakit taun, mati atau penyakit menular. Al-ghariqu syahid, orang yang mati tenggelam. Sahibu zatul jambi syahid, orang yang mati kena sakit yang menimpa rusuknya atau lambungnya. Al-mabtun syahid, orang yang mati sakit perut syahid. Sahibul hariq, orang yang mati terbakar, mati terbakar syahid. Waladzi yamutu tahtal hadam, orang yang mati ditimpa oleh benda keras, gempa bumi atau tabrakan, atau kena hentak dia betul, atau jatuh dari ketinggian, syahid. Wal mar'atu yamutu bi jam'in fahuwa syahid. Dan wanita yang meninggal ketika melahirkan, dia juga syahid. Hadis sahih riwayat Imam Al-Albani. Tapi syahid seperti ini Bapak Ibu dinamakan syahid akhirat. Atau syahid akhirat, di dunia tetap diselenggarakan jenazahnya seperti muslim biasa, tetapi di akhirat dia mendapatkan beberapa keutamaan yang diberikan kepada syuhada. Nah, kalau kita baca hadis-hadis itu jemaah, agak berkurang sedih kita kalau ada keluarga kita meninggal ketika gampo patah. Kalau ada sanak kita meninggal ketika tsunami. Lalu itu kan. Kalau ada sanak kita meninggal karena kecelakaan. Tapi ingat Bapak Ibu, syarat dan ketentuan berlaku. Meninggal yang tak melanggar, batu pulang di kafe. Berjudi, tak bisa. Meninggal saat di batu, ketika kena gampu, nyo sedang di rumah bordir, rumah kunyang. Tak iya rumah kunyang ada. Itu tak usah tu. Meninggal nyo saat nyo tabrakan saat nyo bawa tu mabuk. Kalau banyak minum, tu tak masuk. Syarat dan ketentuan berlaku. Bapak Ibu Allah muliakan, maka
Keutamaan berikutnya dari orang yang mati syahid adalah dia tidak merasakan sakitnya mati. Jadi dikatakan dalam sebuah hadis, tadi saya coba cari hadisnya. Orang yang mati syahid itu ma yajidu syahidu min masil qatl. Orang yang mati di medan perang terbunuh itu tidak merasakan illa kecuali kama yajidu ahadukum min masil kursah. Di orang yang mati di medan perang, bantuknya terniayo, kepalanya pecah, badannya wancur, putus-putus, bedah semacam. Tapi sejatinya dia tidak merasakan sakitnya mati, kata Rasulullah, kecuali seperti sengatan atau gigitan. Dia mengatakan gigitan semut atau sengatan lebah. Itu yang maksudnya. Nampak dia awaknya terniayo, kalau ni bom ke depan. Kecuali kalau dia enggak mati. Kalau dia tidak mati, dia hidup, mungkin dia akan merasakan. Itu yang dinilai bukan lagi syahidnya, karena dia belum mati, tapi sabarnya. Dia dapat pahala sabar. Di kalau nan hidup, nan cacat, nan luku-luku, dia mendapat pahala sabar. Semakin berat sakitnya, semakin besar pahalanya, semakin banyak dosanya diampuni. Tapi kalau dia wafat gara-gara itu, dia tidak merasakan sakitnya. Kan saya sudah pernah cerita sama Bapak Ibu bagaimana karyawan kita jatuh dari ketinggian di tonggak listrik memasang lampu sampai di bawah, banyak darahnya. Kita timbul dengan kasih kecil itu tidak kayak itu. Tapi alhamdulillah dia selamat. Dan ketika ditanya ayat yang kau rasakan, Safri namanya Safri, coba cari tahu Safri kejadiannya dan ayat yang terasa. Jawabannya, nak ada ambo tak kaji, tu hilang kesadaran. Tahu-tahu ambo lah ada di rumah sakit. Jadi nyo jatuh, nyo sakit, kepala berdarah, kaki patah-patah, nyo tak tahu. Kayaknya berikulah yang mati syahid itu. Nampak dia awak berdarah banyak semacam. Termasuk ketika mentubuh jatuh di danau kembar, kajuran 2 meter, otot tak selamat ni, hancur. Ampe orang yang ada di situ, patah-patah dulu. Kalau bertubuh 6 bulan lamanya tak sadar. Sama bertanya, antara soyaan kejadian kecil ayah tu, dan jelas ketika di bengkolan, tagayah tadi ketika di bengkolan mungkin bengkolan tu jatuh ke jurang kan, hilang kesadaran, tak tahu yang terjadi. Tahu-tahulah ada di rumah sakit Siti Rahmah. Dia tak bayang nampu kaya dan petang bertanya lu ke kawan ketika ceramah di Lugu Ayo, nyo pernah kecelakaan, tapi alhamdulillah selamat. Sama Ustaz, nyo tak tahu apa yang terjadi, tahu-tahu nyo dalam rumah sakit. Kira-kira seperti inilah orang yang meninggal karena syahid. Tsunami nampak diombak-ambing oleh ombak dan badai. Taniayo hancur badannya berkeping-keping, tapi syahid tidak merasakan sakitnya mati. Kesimpulan, ambil kesimpulan lainnya lah uli kan. Apa kesimpulannya? Sebuah hadis dari Anas bin Malik, Bukhari Muslim, Rasul menceritakan, ma ahadun yadkhulul jannah yuhibbu ayyaji'a ila dunya walau ma 'alal ardi min syai' illa syahid. Tak ada seorang pun yang sudah masuk surga ingin kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Dikalau orang lain dan biasa kalau lah masuk surga, ini nak mau keluar di situ tadi. Yang lah masuk surga ingin balik ke dunia hanya satu, yaitu syahid. Kenapa? Yatamanna ayarji ila dunya fayuqtal asyarat bima yara min al-karamah. Orang yang mati syahid ingin balik ke dunia. Dia ingin mati lagi, bahkan sampai 10 kali. Karena dia melihat keutamaan mati syahid. Jadi dikatakan dalam hadis, orang yang lah mati syahid itu ingin berbalik ke dunia. Kalau kuah gunanya, dia ingin merasakan mati syahid sekali sampai 10 kali. Tidak ada satupun orang yang sudah masuk surga ingin kembali hidup kecuali syahid. Yang kedua, orang mati syahid itu kalau boleh dia ingin balik ke dunia, menganyam magih tahu kalau awak masih hidup kuah. Atau keutamaan
pahala keistimewaan mati syahid. Itu yang ingin kita tahu kalau anaknya, ke anak-anaknya, ke adik-adiknya. Sayangnya mereka tidak bisa melakukan itu. Tapi Allah kan menceritakan itu dalam Al-Quran. Maka keimanan kita sampai pada satu kesimpulan, semoga kita juga mendapat anugerah mati syahid. Atau kita tidak dapat anugerah mati syahid, tapi dapat pahala syahid. Baca doanya yang tadi, man jahaza ghazian faqad ghaza. Bantulah orang yang berjihad di jalan Allah agar kita juga dapat pahala seperti yang mereka dapatkan. Jika mereka syahid, yang membantu mereka juga dapat pahala syahid insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.